Yeah, kiss me. I'm all wet. Can I come in? Hey yo, what's up geng? Selamat datang di Ruang Rancis. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat bersama keluarga, selalu bahagia dengan siapapun di sekelilingnya. So, kali ini kita akan mereview sebuah film lagi yang berjudul The Girl Next Door. Film yang dirilis pada tahun 2004 ini mengisahkan tentang seorang siswa SMA bernama Matthew Kidman yang diperankan oleh Emil Hirsch. Dia bercita-cita menjadi seorang politisi dan dia berkesempatan mendapatkan beasiswa ke Universitas Georgetown. Sampai ke suatu titik di mana gaya hidupnya yang begitu cool dan alim akhirnya berubah seketika menjadi laki-laki yang berbahaya dan liar setelah bertemu bertemu seorang cewek bohai maksudnya, bernama Daniela yang diperankan oleh Elisha Cuthbert, seorang wanita yang dia sukai sekaligus bintang film dewasa atau pergenjotan. So, sebelum kita lanjut ke filmnya, saya minta energi positif dari teman-teman agar saya bisa fokus dan bersemangat. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan let's to the next. Di awal film memperlihatkan Matt yang berstatus sebagai ketua OSIS di sekolahnya sedang memberikan sambutan. Dan dia juga akan merencana untuk merekrut siswa jenius asal Kamboja yang bernama Samnang dengan tabungan yang dia kumpulkan sebesar 25.000 US dollar. Hi everyone, it's Samyang. Excited to be coming soon. Matt juga berkesempatan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke Universitas Georgetown. Namun di masa-masa terakhir sekolahnya, dia mulai merasakan kejenuhan karena hidupnya tidak seperti murid-murid SMA biasanya, di mana ia hanya berhadapan dengan buku dan pena baik di sekolah maupun di rumah. Akhirnya muncul pikiran dalam benaknya untuk sesekali bolos dan have fun ke pantai bersama teman-temannya. Dia mencoba untuk mengajak kedua teman dekatnya yang bernama Ellie dan Klitsch, namun mereka berdua pun menolaknya. Akhirnya Matt pun memutuskan untuk pergi sendirian. Para siswa yang ke pantai tersebut mulai menutup plat mobil mereka dengan kertas agar dapat mengelabui polisi dan bisa seenaknya buat rusuh di jalanan. Saking culun dan polosnya, si Matt pun mengikuti teman-temannya dari belakang dan malah dia yang dikejar Polantas. Dia diperintahkan untuk berhenti namun si Matt tancap terus dan akhirnya malah Polantas yang terkena kecelakaan. Nah, ternyata itu cuma sekedar halusinasi buruknya si Matt. Pada kenyataannya dia memang bolos tapi langsung pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, dia terpukau dengan mobil asing yang parkir di depan rumah tetangganya. Begitu ia masuk ke dalam rumahnya, ternyata ia sedang ditunggu oleh teman ayahnya yang bernama Tuan Peterson bersama istrinya yang datang mengucapkan selamat atas beasiswanya dan berbincang tentang persiapan pidatonya untuk masuk ke Universitas Georgetown. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana malam itu Matt sedang membuang sampah sambil menghafal pidatonya. Tiba-tiba dia terpana akan kecantikan wanita yang tinggal di sebelah rumahnya, sampai-sampai dia menabrak tong sampah di depannya akibat kurang fokus. Sementara wanita itu pun hanya tersenyum manja saat melihat kelakuan si Matt. Nah, setelah itu dia langsung menelpon temannya si Ellie tentang wanita cantik di sebelah rumahnya, yang ternyata Ellie pun lagi menonton film mantap-mantap. Tiba-tiba konsentrasi Matt terganggu ketika melihat sosok wanita body aduhai di sebelah rumahnya yang sedang ganti baju. Terpampang jelas lekukan tubuh si tante yang membuat si Johnny Matt pun meronta-ronta. Tiba-tiba wanita itu pun sadar kalau dia sedang diintip oleh si Matt. Akhirnya wanita itu langsung datangi rumah Matt dan melapornya kepada kedua orang tua Matt. Ayahnya Matt menyuruhnya untuk turun. Ibunya juga memperkenalkan si Matt dengan wanita itu. Namanya Daniela, keponakan Nyonya Clark. Ayahnya tahu apa yang telah dilakukan Matt karena Daniela sudah menceritakannya. Akhirnya Matt menemani Daniela untuk berkeliling setelah disuruh ibunya. Tiba-tiba saja Daniela berhenti dan menanyakan si Matt, "Apakah kau suka dengan apa yang kau lihat?" Matt yang awalnya malu dan kaku, dia meminta maaf kepada Daniela. Tidak hanya itu, sebagai sanksinya Daniela menyuruh Matt untuk telanjang di depannya agar skor 1-1. Terpaksa Matt pun turuti permintaannya. Tiba-tiba Daniela langsung tancap gas mobilnya dan tinggalkan Matt begitu saja.
Daniela juga membawa serta celana dalam si Matt. Untuk menutupi joninya, Matt pun menggunakan ban dalam yang ia curi entah di mana. Setelah itu Daniela pun datang dan membiarkan Matt masuk ke dalam mobilnya lalu mengajaknya nongkrong di kafe. Di sana Matt menanyakan latar belakang Daniela. Daniela pun menjawabnya bahwa dia baru saja berhenti dari pekerjaannya dan berencana untuk kuliah. Matt juga bertanya apakah Daniela punya pacar. Daniela menjawab lagi, tidak. Giliran Daniela yang bertanya kepada Matt sambil menggambar di sebuah kertas. Hal gila apa yang sudah kamu lakukan baru-baru ini? Si Matt pun yang berlagak seperti bad boy. Namun ya, kenyataannya dia hanya menjalani hal-hal yang membosankan. Apalagi sebentar mereka akan merayakan pesta kelulusan. Dia mengaku belum punya pacar untuk pesta tersebut. Malam itu pun Matt langsung beranikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada si Daniela dan mendapat respon positif dari si Daniela. Singkat cerita mereka pulang ke rumah. Matt langsung mengucapkan terima kasih dan selamat malam kepada Daniela. Good night. Good night. Keesokan harinya dia menceritakan kejadian malam itu kepada Eli temannya yang lagi latihan. Eli malah mengatakan Matt homo karena hanya mengucapkan selamat malam ke Daniela, bukan menciumnya. Tidak lama kemudian dari dalam kelas Matt melihat Daniela yang sedang menunggunya di luar. Dan seketika itu juga dia langsung keluar dan mengikuti Daniela. Hari terus berganti. Kehidupan Matt pun mulai berubah semenjak hadirnya Daniela. Mereka saling menatap, tidur berduaan dan berenang di kolam renang tetangga. Hampir saja Matt melakukan piknik ke bibir Daniela. Tiba-tiba ada yang melihat mereka, yang ternyata kolam renang tersebut milik kepala sekolahnya. Mereka pun langsung kabur dalam kebasahan menuju ke rumah temannya Matt bernama Eli. I'm all wet. Can I come in? Hey guys, this is Danielle. Setiba di sana, Daniela menumpang mandi dan ketika Daniela melewati Eli dan Klitsch, mereka sangat terpukau. Scene berpindah di mana Matt dan Daniela pergi mengikuti pesta temannya. Semua mata laki-laki di sana pun terpana melihat lekukan bodi Daniela dan benar saja salah satu dari mereka langsung menariknya dan mengatakan pesta sudah penuh. Sementara Daniela akan baik-baik saja. Matt yang gelisah melihat sarang burungnya dikelilingi oleh banyak burung-burung yang haus langsung datang dan mendorong teman-temannya yang mendekati Daniela dan Matt pun langsung bertukar ludah dengan Daniela saat itu juga. Dan keesokan harinya setiba di sekolah, Eli mengajak Matt masuk ke studio sekolah dan dia memperlihatkan video becek yang ternyata pemainnya adalah pacar tercintanya yaitu Daniela. Pikiran Matt pun seketika kacau dan langsung cabut dari sana. Setibanya di rumah, ternyata Daniela sudah menunggunya bersama kedua orang tua Matt. Tak disangka Daniela sedang mencelup batang ayahnya dan membuka baju terus menukar ludah dengan ibunya. Matt pun langsung panik dan berteriak. Tapi ternyata itu hanya imajinasi Matt. Are you okay? Daniela pun langsung menenangkan Matt dan membawanya ke kamar. Setibanya di sana barulah mereka celup-celup mantap dengan penuh hasrat. Tapi lagi-lagi itu hanya sekedar imajinasi Matt. Singkat cerita malam berganti. Matt mengajak Daniela keliling. Di tengah perjalanan, Matt mempraktekkan hal-hal yang disarankan oleh temannya, Eli. Seperti berpura-pura cuek sampai membuat Daniela mabuk dan bersantai di sebuah kamar motel murah. Daniel pun akhirnya menerima ajakan Matt. Ketika sampai di kamar, Matt yang bertindak lugu dibuat terkejut oleh Daniela yang sudah terbaring mantap di ranjang seolah-olah memancing Matt. Lalu melepaskan pakaian atasnya dan bertanya kepada Matt dirinya harus berposisi bagaimana. Akhirnya Matt memberanikan diri untuk bertanya mengapa Daniela melakukan hal seperti ini. Daniela pun menjawab, bukankah hal seperti ini yang kamu inginkan? Meniduri bintang bokep di sebuah motel yang murah. Daniela akhirnya merasa kecewa dengan Matt karena memandangnya dengan sebelah mata. Kemudian Daniela meninggalkan Matt di motel. Matt pun tidak tinggal diam. Dia mengejar Daniela dan berusaha untuk meminta maaf. Namun Daniela yang terlanjur kecewa diam saja. Padahal dia sudah siap melakukan apa saja dengan Matt. Singkat cerita hari berganti. Kehidupan Matt pun kembali dengan hari-hari yang sepi. Akhirnya Matt membulatkan tekad menemui Daniela di rumahnya. Dia ingin menjelaskan semuanya, tapi dia terkejut dengan melihat Kelly di rumahnya. Yang ternyata Kelly adalah produsernya Daniela. Akhirnya Matt pun diajak pergi oleh Kelly. Mereka bertiga pun pergi menuju ke sebuah diskotik. Di sana Matthew berlagak seperti bad boy. Dia meminta sebat jerutu dari Kelly. You going for me?
Dan di sana juga Matthew kaget dengan keberadaan Tuan Peterson, teman ayahnya. Matthew yang awalnya takut dikomporin sama orang tuanya oleh Tuan Peterson, malah dirinya disewakan ladies yang terus menggesek-gesek wajahnya dengan kedua semangka kembarnya. Dan pada keesokan harinya terlihat Matthew dan teman-teman sangat bosan dengan video pendidikan mantap-mantap zaman dulu yang masih digunakan hingga sekarang. Saat pulang, ternyata Kelly sudah menunggunya. Kelly memberikan ide cemerlangnya kepada Matt untuk menggunakan cewek-cewek di sekolahnya memproduksi video mantap dengan tema sekolah. Setelah itu mereka ke bank mengecek uang yang Matt kumpul untuk mendatangkan si jenius Kamboja. Tapi di sana Matt dibuat terkagum oleh kemampuan si Kelly dengan menggoda mbak-mbak teller. Singkat cerita, terlihat Daniela dan Kelly sedang mengemas barang-barang untuk pergi. Matt pun mencoba untuk menahan Daniela, namun Daniela mengatakan bahwa tempatnya bukan di sana. Matt yang terlanjur tenggelam pun segera menyusul Daniela dan Kelly ke Los Angeles bersama kedua temannya Ellie dan Klitsch. Setiba di sana mereka pun sempat ditahan petugas karena disangka wartawan. Tapi akhirnya mereka dipersilakan masuk setelah menjelaskan bahwa mereka hanya siswa SMA yang sedang membuat laporan tahunan. Ternyata Daniela dengan nama panggungnya adalah Athena sedang melakukan jumpa fans dengan seluruh jajaran penikmat video beceknya. Matt melihat Daniela yang seperti tidak nyaman di sana. Dia akhirnya memanggil nama Daniela, lalu menyampaikan isi hati dan perasaannya saat itu juga. Hal ini pun membuat suasana kacau hingga Daniela turun dari panggung. Para fans pun menyalahkan Matt atas kejadian ini. Kelly yang mengetahui hal ini pun langsung bergegas memperingatkan Matt agar tidak mencampuri urusan bisnisnya. Hey, I thought we were friends. Sementara di sana Ellie dan Klitsch pun sedang menggunakan situasi tersebut dengan mengaku sebagai sutradara. Akhirnya mereka pun berhasil mendapat satu ladies yang mereka cek terlebih dahulu kualitasnya sebelum syuting. Sayangnya di saat mereka meremas-remas semangkanya, tiba-tiba petugas datang dan langsung memberitahu bahwa mereka hanyalah bocah SMA dan sontak saja pacar si ladies itu langsung marah dan mengejar mereka. Mereka langsung lari terbirit-birit dan tentunya mengajak Matt juga untuk segera cabut. Tapi sebelum itu Matt memberikan kertas lukisan Daniela saat pertama kali mereka bertemu dan mengatakan ia tahu Daniela yang sebenarnya. Berjuang bersih, beta sakit sampai 2 kali pisah dari siu, beta tunggu sebalik. Waktu menunjukkan pukul 6.30 dan Matt sama sekali tidak tenang. Dia tengah menghafal pidato untuk kompetisi beasiswanya. Namun tiba-tiba Daniela datang ke kamar Matt. Ia pun langsung diantar Daniela ke sekolahnya dan begitu bahagia rasanya. Matt kembali menjalani hari-harinya dengan penuh warna. Tapi tak disangka Kelly langsung masuk dan menarik Matt dari kelasnya. Guru dan teman-teman Matt pun hanya bisa diam dan bengong melihat kejadian itu. Di mobil Kelly menyalahkan Matt karena Daniela tidak mau membuat video becek lagi dan dia mengalami kerugian senilai 30.000 US dollar. Tentu saja Matt tidak punya uang sebanyak itu untuk menggantinya. Namun sebagai ganti rugi, Kelly menyuruh Matt untuk mencelup batang Kelly. Tapi ternyata dia hanya bercanda. Alhasil di saat Matt lengah, Kelly pun langsung menghajarnya. Lalu akhirnya Kelly meminta maaf dan memberi obat yang ternyata adalah ekstasi. Lalu Kelly membawa Matt ke rumah Hugo untuk mencuri piala yang berbentuk otong. Dan piala itu Hugo dapat setelah mencuri ladies serta ide-ide dari Kelly. Agar bebas dari hutangnya, ia pun menuruti, tapi tak disangka Kelly ternyata menjebak Matt. Matt yang tidak tahu ia dijebak, terus berusaha mendapatkan pialanya. Tapi sayang, Hugo terbangun gara-gara kakak tuanya menyerang Matt. Dan bersamaan dengan itu polisi pun berdatangan atas panggilan Kelly. Matt pun langsung menelpon Ellie untuk menjemput ke kompetisi beasiswa tersebut. Dan tentunya dia juga menjemput Daniela dalam perjalanan. Dan mereka pun berangkat bersama ke tempat kompetisi Matt berlangsung. Sesampai di lokasi, tingkah Matt terlihat sangat kacau. Daniela pun berusaha untuk mengontrol Matt, tapi malah Matt terlihat semakin kocak, mulai berjoget gaya mabuk hingga melumat bibir saingannya. Tiba saatnya Matt berpidato, namun semuanya terlupakan begitu saja, dan ia pun membuang kertas pidatonya lalu berkata selepasnya. Ia pun mengaitkan aspek moral dengan kejadian bersama Daniela. Menurutnya aspek moral bukan perihal jujur dan baik seperti anak pramuka, tapi kita peduli dan rela melakukan apapun demi orang yang tepat. Mendengar itu, para hadirin langsung terpukau dan terharu. Meski pada akhirnya dia tidak memenangkan kompetisi tersebut, Matt tetap menerimanya dengan lapang dada. Singkat cerita, hari pun berganti.
di mana hari itu dia pergi ke bank untuk menutup rekeningnya. Namun apa yang terjadi, ternyata Kelly telah mengambil semua uangnya, padahal uang tersebut untuk merekrut siswa jenius asal Kamboja. Matt yang begitu kecewa mencurahkan kesedihannya kepada Daniela. Mereka pun mendapatkan ide cemerlang untuk bisa mendapatkan uang kembali, yaitu dengan membuat video mantap-mantap di pesta sekolah. Kemudian dia mengajak Ellie dan Klitsch untuk bekerja sama. Namun di awal Klitsch menolak, tapi karena mereka adalah tripod yang tidak akan berpisah, dan akhirnya Klitsch pun sepakat. Mereka pun mulai menjalani misi. Misi pertama adalah kembalikan piala milik Hugo. Matt lalu menceritakan semuanya yang terjadi dan meminta untuk bekerja sama. Misi kedua yaitu Daniela mengajak kedua teman bintang video beceknya untuk menjadi pemeran utama mereka. Dan misi terakhir mereka mencari pemain pria dari teman sekolahnya. Tidak perlu merekrut, 3 siswa langsung datang menghampiri Matt dan berkata mereka sangat ingin merasakan sensasi dicelup oleh bintang film becek tersebut. Dan tentu saja Matt langsung mengajak mereka terlibat dalam pembuatan proyek filmnya. Sesampai di studio ternyata yang dibutuhkan hanya 2 pria. Matt pun langsung mengusirnya salah satu dan berkata pesta sudah penuh, seperti yang disampaikan pria itu kepada Matt di pesta teman sebelumnya. Singkat cerita, syuting pun dimulai dan mereka menggunakan sekolahnya sebagai lokasi syuting. Sementara itu Matt dan Daniela merayakan pesta sambil mengawasinya. Tiba-tiba Matt mendapat laporan bahwa para aktor tidak bisa mendapatkan adegan klimaks yang dibutuhkan dalam filmnya. Mereka kebingungan mencari pengganti, tapi tiba-tiba Matt sendiri pun bersedia menggantikan si aktor. Ia pun segera ke ruang ganti untuk menggantikan bajunya, tapi ketika ia membuka pintu tiba-tiba melihat bekas lipstik di tangannya. Seketika itu juga ia bergegas mencabut pernyataannya, bersamaan dengan masuknya Daniela ke ruangan syuting di perpustakaan. Dengan ikhlas dan sebenarnya memang pengen, Klitsch pun bersedia menjadi aktornya. Mereka pun langsung pulang bersama malam itu, tanpa kebahagiaan yang begitu nyata terpampang di wajah mereka. Satu persatu mereka semua turun dari mobil hingga menyisakan Matt dan Daniela. Daniela pun bertanya lagi, hal gila apa yang pernah kamu lakukan sebelumnya? Tidak perlu menjawab, Matt pun langsung memeluk Daniela dan terjadilah celup-celupan sembari mengitari kota hingga pagi. Hingga keesokan harinya, Matt tiba-tiba mendapat telepon dari Ellie bahwa kaset filmnya hilang. Matt yang panik pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Kelly di rumahnya dengan membawa kaset. Kemudian Kelly mengancam akan memberitahu kepada kedua orang tua Matt bila tidak mau bagi 2 hasilnya. Tapi dengan santainya dia tetap pada pendiriannya bahwa hasilnya akan berbagi 2 dengan Hugo. Kelly yang kecewa langsung memanggil kedua orang tua Matt dan memutar video tersebut. Ternyata video tersebut berisi video pendidikan bercocok tanam untuk menggantikan video lama yang sudah terlihat tidak menarik. Bukannya marah, orang tua Matt pun justru malah bangga dengan Matt. Singkat cerita, Hugo kini menjadi produser film becek yang sukses bersama rekan rahasianya yaitu si Matt. Sementara Ellie menjadi sutradara terkenal, dan Klitsch juga semakin pede ketika para cewek di sekolahnya memuji kebesaran Johnny-nya. Dan di akhir film memperlihatkan si Matt yang sudah berkuliah di universitas impiannya dan hidup bahagia dengan Daniela. Film pun tamat. Seburuk-buruknya masa lalu seseorang jangan pernah dijadikan patokan untuk hidupnya, sebab ia datang di masa kini dan ingin hidup denganmu menuju masa depan. Semoga kalian suka dengan video yang sederhana dari saya. So thanks for watching, see you next video, God bless, peace out.